Oke, kali ini saya akan berbagi cara mengatur kecepatan WiFi ya. Karena modem bawaan itu belum support manajemen bandwidth, jadi kita perlu router lagi, router tambahan yang sudah support manajemen bandwidth. Kebetulan di sini saya menggunakan router merek TP-Link. Kalian juga bisa menggunakan merek lain seperti Tenda, Totolink, atau yang merek yang lebih bagus lainnya. Yang terpenting sudah ada bandwidth control atau IPQoS. Nah, topologinya seperti di gambar ini. Kita akan ambil internet dari modem utama menggunakan kabelan, kemudian dihubungkan ke router TP-Link-nya ini. Kemudian yang WiFi utama kita matikan, kita hubungkan semua perangkat ke router tambahan ini yang merek TP-Link ini. Nah, ini modem utama ya. Kemudian yang ini TP-Link ya. Nah, nanti kita hubungkan ke LAN 3 atau LAN 2 ya. Karena kalau LAN 4 dan LAN 1 itu biasanya untuk TV kabel ya. Nah, untuk di TP-Link-nya ini kita hubungkan ke port 1 ya, atau yang warna biru. Oke, kita akan hubungkan. Nah, di sini saya menggunakan kabelan 2 meter ya. Ini terserah mau pakai berapa, tinggal sesuaikan nanti. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke settingannya ya. Kita masukkan sesuai passwordnya di sini semua ya, di belakang routernya ini. Nah, kita hubungkan dulu. Nah, ini TP-Link. Kita hubungkan, kemudian sandinya seperti yang tertera di belakang routernya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke web config-nya. Kita ketik pada Chrome 192.168.0.1 ya. Oke, selanjutnya kita masukkan username dan passwordnya ya. Username-nya admin, kemudian passwordnya juga admin. Nah, ini tampilan awal dari TP-Link-nya. Nah, kita akan masuk ke menu DHCP ya. Kita cari menu DHCP. Nah, ini. Nah, di sini ada start IP address. Jadi dia akan router ini akan memberikan IP dari 0.100 sampai 0.199. Jadi total ada 100 IP yang akan diberikan kepada perangkat yang akan terhubung nantinya ya. Nah, kita akan atur berdasarkan IP ya. Jadi kita harus masuk ke QoS ya. Kemudian kita enable dulu. Pada bagian bandwidth type ini kita pilih yang other. Pada bandwidth apply ini total bandwidth ya. Karena di sini saya langganan 10 Mbps, jadi saya lebihkan ini. Jadi total yang akan lewat di modem ini ya, kita lebihkan jadi 20 Mbps atau 20.000. Oke, selanjutnya kita akan menentukan batas maksimum yang diterima oleh perangkat, yaitu misal kita setting 2 MB. Jadi semua perangkat yang terhubung dengan router itu akan mendapatkan bandwidth maksimal ya 2 Mbps. Jadi kita tinggal mainkan di semua rank IP-nya ya. Kita setting semua rank IP-nya di 2 Mbps. Jadi
IP ranknya yang dari DHCP ini kita masukkan dari 0.100 sampai 0.199 ya. Lalu pada bagian modenya ini kita pilih maksimum bandwidth ya. Lalu bandwidthnya ini kita isi 2 MB atau 2048 ya, 2048 kilobyte. Kemudian deskripsinya ini kita kasih keterangan 2 MB gitu. Oke, jangan lupa selanjutnya ini dicentang enable-nya. Lalu di save ya. Oke, sudah kita coba tes speednya. Oke, downloadnya di sini dapat 1,81 ya, kurang dari 2 MB, jadi dia tidak akan lebih dari 2 MB ya. Kemudian uploadnya sekitar 1,75. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menginginkan kecepatan berbeda, misalnya di HP kita atau di laptop kita menginginkan kecepatan yang lebih tinggi. Misal di sini saya setting 8 MB ya. Nah, kita tinggal main di IP-nya tadi ya. Kita buatkan IP khusus di perangkat kita ya. Seperti ini. Kita tentukan IP yang terhubung ke HP kita itu 0.100. Jadi di rank IP 2 MB ini statnya kita ubah lagi. Kita ubah di 101. Nah, selanjutnya yang ini, yang baru ini kita isi 0.100. Nah, ini nantinya yang akan terhubung ke perangkat kita dengan bandwidth berbeda. Kemudian yang modenya ini kita pilih seperti biasa, maksimum bandwidth limit. Oke, selanjutnya bandwidthnya kita isi 8192 atau setara 8 MB. Oke, selanjutnya kita centang enable-nya, lalu kita save. Agar IP 0.100 tadi itu masuk ke HP kita, jadi HP-nya perlu didaftarkan juga ya, atau istilahnya di binding ya. Di sini masuk ke IP dan MAC binding ya. Nah, kita aktifkan ini pin-nya, kemudian ARP bindingnya juga di enable kan. Nah, jadi ini MAC address dari HP kita ya, didaftarkan atau istilahnya. Lalu kita save. Oke, selanjutnya kita akan uji coba speednya. Oke, untuk downloadnya ini dapat sekitar 7 MB ya. Ini juga banyak yang pakai soalnya. Kemudian uploadnya dapat full 2 MB. Ini karena saya langganan cuma 10 MB ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan disable wifi-nya ya di modem utama ini. Masuk ke network, kemudian pilih basic, lalu wireless ini kita disable ya. Selanjutnya kita save. Nah, itu cukup ya. Oke, mungkin segitu saja video dari saya cara atur speed wifi ya menggunakan router TP-Link. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.